Selamat pagi menjelang siang. Berarti ini selamat siang lagi ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu telah datang, telah hadir di sesi pertemuan saya kali ini. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan aksi nyata tentang budaya positif. Nah, sebelumnya tentu kita harus tahu dulu sebenarnya apa saja yang harus kita lakukan di sesi pertemuan ini. Nah, agendanya ada pembukaan yang sedang berlangsung, terus nanti ada diskusi pemantik, terus ada eksplorasi konsep dan tanya jawab, dan terakhir nanti refleksi. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita mempunyai kesepakatan dan selanjutnya berarti di sini tanda apa ini? Hah? Tanda apa Bapak Ibu? Berarti aktif nanti dalam diskusi. Tanda cinta ini berarti kita saling menghormati. Nah, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan mengenai budaya positif, Bapak Ibu tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Oke, udah Bapak Ibu? Oke, ayo kita lanjut. Nah, ini pertanyaan pemantiknya. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama, hai. Oke, berarti masih fokus Bapak Ibu. Yang pertanyaan pemantik yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju berarti kalau hukuman ini dapat mendisiplinkan anak. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pemberian hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Tadi yang pertama mengatakan setuju. Bisa Bapak Ibu jelaskan kenapa Bapak Ibu memilih setuju kalau hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Oke, ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Kenapa setuju tadi? Oke, Bu Maria Rizka. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip pendidikan ada reward dan punishment. Salah satunya adalah hukuman. Hukuman dapat juga memberikan efek mendisiplinkan anak untuk memberikan efek jera supaya nanti tidak diulanginya kembali. Oke, berarti itu alasannya dari Bu Maria Rizka ya. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya yang tentang memilih yang kedua, pertanyaan yang kedua yang mengatakan setuju. Apa alasan Bapak Ibu mengatakan bahwa pemberian hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Yang Bu Leti? Apa alasannya? Kan Ibu bilangnya setuju. Kenapa alasan Ibu bilang setuju? Bahwasanya membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, kampanye tadi adalah pemberian hukuman hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi tindakan hukuman kadang-kadang itu secara terpaksa atau dipaksa kepada seorang siswa itu dapat membuat aura positif terhadap siswa itu sendiri. Yang mana hal tersebut tidak pernah dia lakukan, tetapi dengan kita memberikan hukuman secara terpaksa atau dipaksakan, ternyata itu bisa merubah kedisiplinan seorang siswa. Misal, siswanya terlambat datang ke sekolah, yang biasanya kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita suruh dia dengan cara membaca. Silakan baca buku ini 1 lembar misalnya. Kalau itu berulang dia lakukan, minimal kalau 3 hari dia terlambat juga Ibu Amoy, berarti sudah 3 halaman dia sudah bisa membaca atau literasi.
positif yang diambil dengan cara memberikan hukuman terhadap tadi. Berarti pandangan ibu bahwasanya anak ini sudah bisa membaca beberapa halaman ya, Iya. kalau udah melakukan pelanggaran beberapa kali. Ya. Oke, terima kasih penjelasannya Bu Deti. Kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya, nah di sini topik eksplorasi konsep yang akan kita bahas nantinya selanjutnya. Yang pertama tentu disiplin positif itu apa, selanjutnya motivasi perilaku manusia itu seperti apa, seterusnya keyakinan sekolah atau kelas itu bagaimana, kebutuhan dasar manusia itu apa, posisi kontrol guru itu seperti apa, dan seri 3 institusi selanjutnya. Nah, selanjutnya eksplorasi konsep yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Nah, ini mengenai perubahan paradigma tentang kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu. Nah, coba Ibu sobeklah secari kertas kecil. Nah, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Mungkin di dalam kertas ini ada diibaratkan benda yang Bapak Ibu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Mungkin emas mungkin di sini atau mutiara yang Bapak Ibu genggam, ya, atau apa? Cinta dan kasih sayang mungkin ya Bu Deti. Nah, boleh juga di situ. Yang penting itu menurut Bapak Ibu berharga. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggamlah benda itu dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Oke, semuanya udah Bapak Ibu? Udah Bapak Ibu anggap ini di dalam kepalan Bapak Ibu ini adalah sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu, yang tidak bisa dijual belikan. Oke, lanjut. Terus teman Bapak Ibu yang di depan Bapak Ibu atau di sebelah akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, apakah bisa temannya membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Coba rayu teman sebelahnya. Kalau temannya mau mengambil, coba. Apa dikasih? Enggak. Bapak Ibu ada yang mau ngasih ke temannya dengan segala rayuan tukaran? Oke. Berarti Bapak Ibu tidak mau membuka kepalan tangan Bapak Ibu yang sangat berharga yang di tangan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Nah, di sini kita belajar dari kepalan tangan tadi. Yang terjadi menurut teori kontrol atau teori pilihan, biasanya isi guru itu mengontrol murid. Padahal yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Bagaimanapun tadi cara temannya mau merayu, marah, atau menghardik atau bagaimana mengancam, tidak akan Bapak Ibu buka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, selama ini ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini ya. Nah, terus ilusinya yang selanjutnya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon ini. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Saya contohkan yang di depan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa yang kalau di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol ini atau pilihan ini, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Bahwasanya apapun yang dilakukan siswa kita atau anak kita di rumah anak kita, ya anak Bapak Ibu di rumah, berarti itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya, selanjutnya stimulus respon
mau berubah atau bagaimana. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada keterkaitan disiplin positif dari teori kontrol tersebut dan teori pilihan, di mana turunannya semua perilaku ini Anda tidak bisa. Yang penting di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan selanjutnya semua perilaku itu memiliki tujuan dan model berpikir selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan realitas kebutuhan itu berbeda. Nah, nanti ada di bawahnya makna disiplin itu, yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selanjutnya nanti semua perilaku ini memiliki tujuan. Ada dipengaruhi oleh motivasi dalam diri seseorang. Ada motivasi intrinsik, yaitu untuk menghindari hukuman, yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Sedangkan motivasi yang kita inginkan yang ada dalam diri siswa kita, yaitu motivasi intrinsik untuk menghargai diri dia sendiri. Nah, selanjutnya tentang disiplin positif. Kita udah panjang lebar tadi ya, baru ini apa itu sebenarnya disiplin positif itu bagaimana kita terapkan di lingkungan sekolah. Disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan siswa kita untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berarti di sini menyadarkan siswa untuk bertanggung jawab, bukan seperti kita menghukum, ya, karena hukuman itu adalah efek jera yang tidak ada arti nilai pendidikannya. Itu namanya hukuman. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Dan di sini disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman dari Bapak Ibu, dari kita semua. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tadi kita juga membahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja sebenarnya? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Bahwasanya nilai-nilai kebajikan ini dimanapun di setiap negara pun kita berdiri, berarti nilai-nilai kebajikan ini sama semuanya harus kita miliki. Oke, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan menggairahkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam. Nah, kalau nilai-nilai kebajikan yang kita tahu, kita mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, berarti ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanam di setiap siswa maupun semua individu, baik beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebidikan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, ini juga nilai-nilai kebajikan peduli, rajin, bertanggung jawab, gotong royong, rendah hati. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang semua dimanapun berada perlu memiliki nilai-nilai ini. Nah, selanjutnya kita lanjut Bapak Ibu. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Karena tadi ada
Nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah di sini Bapak Ibu ada hukuman dan penghargaan. Ada contoh kasus dihukum oleh penghargaan. Kita simak Bapak Ibu, masih di sini? Masih. Oke. Ini contoh kasusnya Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingkan murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Nah, itu yang dilakukan Bu Anas. Selanjutnya sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit. Nah, dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang ini. Nah, selanjutnya benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa seperti itu? Ada yang ingin Bapak Ibu tanggapi? Kenapa anak-anak Ibu Anas ini setelah berganti gurunya dan Bapak siapa tadi? Pak Heru tidak mengetahui pemberian stiker bintang ini, tetapi anak-anak dari Ibu Anas ini tidak bisa rapi lagi. Oke, menurut Bu Denti karena anaknya tidak dapat stiker bintang lagi. Berarti itu penghargaan ya. Berarti penghargaan sebesar apapun penghargaan tidak bisa menciptakan motivasi intrinsik pada diri anak. Nah, berarti penghargaan itu dilakukan salah dalam proses pemberian bintang kepada anak. Salahnya di mana? Salahnya karena anak ini mau melakukan sesuatu karena ada hal yang didapatkan. Kalau tidak ada hal yang didapatkan, mereka kembali lagi. Bu Ami gimana seperti itu Bu Ami? Bu Ami? Kasih makanan ya? Iya, karena ada makanan cuma kasih. Enggak, kemarin kasih makanan ini semuanya ngasih rewardnya. Oke, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin ada ngasih sesuatu. Kalau ya mungkin penghargaan reward yang dilakukan untuk meminjam prestasi. Tidak lagi. Oke, dihukum oleh penghargaan. Nah ini kalau penghargaan dihukum oleh penghargaan. Selama ini kita mengasih penghargaan itu dengan maksud baik, tetapi ternyata itu salah dilakukan. Pengaruhnya cuma jangka pendek. Terus penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan itu merusak hubungan. Next, kenapa dihukum oleh penghargaan? Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa? Hukuman. Oke, bagus. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Iya, kalau hukuman ini tidak ada hubungan yang dilanggar dengan yang dilakukan, hubungan yang diberikan ini ya. Ya, tidak ada kesepakatan awalnya di sana. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Oke, berarti bertanggung jawab ya konsekuensinya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol
Nah ini betul Bapak Ibu, semuanya jawaban Bapak Ibu. Ya, dari aku kepada Bapak Ibu semua. Hadiahnya Bapak Ibu mendapatkan ilmu baru, wawasan baru, keterampilan baru, Masya Allah. Kata Ibu Ami ya. Nah, nih perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita kita selama ini tidak tahu kita memberikan hukuman atau konsekuensi kepada siswa kita. Jadi di sini perbedaannya hukuman dan konsekuensi itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Terus kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Terus di hukumannya anak membenci kedisiplinan. Terus hukuman ini ada paksaan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Masih hukuman, konsep dirinya menjadi buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ini adalah efek dari hukuman. Sedangkan konsekuensi itu melihat membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapannya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi yang nantinya Bapak Ibu kita akan tahu untuk memberikan suatu tanggapan kepada siswa kita. Yang selama ini kita menerapkan hukuman, kita beralih ke konsekuensi kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, ini restitusi yang akan kita tahu, dan ini identitas sukses disiplin. Ini kalau identitas gagalnya yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti yang telah dijelaskan tadi. Ini nanti ciri-ciri restitusi yang harus sebenarnya. Restitusi ini dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, yaitu terus memperbaiki hubungan. Dan ini adalah peraturan dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin kita kebanyakan membuat peraturan di kelas, dan yang harus kita lakukan peraturan itu dirubah kepada keyakinan kelas. Oh, escriting. Oke, ya ada Bapak, kita escriting. Nanti setelah ini kita escriting ya Bapak jaga. Nah, kita tadi membahas budaya positif. Budaya positif ini terjadi apabila nanti adanya keyakinan kelas, lingkungan positif, dan itu akan menjadi budaya positif. Ini. Nah, di sini kita membahas tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Peraturan dan keyakinan kelas. Kita bedakan peraturan dengan keyakinan kelas terlebih dahulu. Peraturan itu selalu kata-kata kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu sesuai dengan nilai kebajikan tadi, berarti harus bertanggung jawab. Nah, itu keyakinan kelas. Peraturan biasanya menggunakan kata larangan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini kalau keyakinan kelas berarti menghormati orang lain. Itu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau dia keyakinan kelas yang kita buat, menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, itu. Terus peraturan itu dilarang melakukan kekerasan. Semuanya kalimat perintah kalau peraturan dan kalimat paksaan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu mempunyai nilai-nilai kebajikan tadi. Berarti kalau dilarang melakukan kekerasan, itu menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti itu kesehatan. Nah, itulah contoh dari perbedaan peraturan dan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas. Oke. Baik. Oke. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada perbedaan kalau keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif ya Bapak Ibu. Kalau masih mempunyai kalimat negatif, kata tidak, jangan, kata belum atau tak atau kalimat paksaan, dilarang, itu masih peraturan. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya prosedur pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada prosedurnya. Yang pertama, kalau di dalam kelas ya Bapak Ibu, yang pertama kita mengajak siswa bersama-sama membuat peraturan terlebih dahulu. Semua siswa bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, ini diserahkan kepada siswanya, terserah apapun yang mau dibuat oleh siswa itu diajukan apa saja peraturan untuk kelasnya. Nah, setelah kita mendapatkan nanti peraturan, baru nanti kita membuat ke kalimat positif. Mungkin kan kalau peraturan kan banyak kalimat negatif. Nah, kita buat ke kalimat positif, kita rubah. Dan di sini juga siswa yang diminta, karena apa? Keyakinan kelas ini dari siswa untuk siswa. Ya, untuk kenyamanan dan kondusifnya kelas siswa tersebut. Dan setelah dapat kalimat positif, nah selanjutnya nanti barulah di sini kita bentuk nilai kebajikannya atau nilai keyakinan kelasnya. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelum saya tayangkan video yang telah saya lakukan di dalam kelas, implementasinya atau aktualisasinya di dalam kelas yang telah saya buat bersama keyakinan kelas di 10 PM2. Sekarang mungkin kita melakukan speaking dulu karena sudah siang, panas, tambah panas ya Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu semua berdiri supaya Bapak Ibu bergerak kembali. Kita melakukan speaking ya Pak Jaka. Sesuai permintaan Pak Jaka tadi, Pak Jaka udah mulai kendor mungkin matanya karena udah menikmati hidangan yang disediakan. Iya. Oke. Bapak Ibu, kita speakingnya nih. Nah, yuk semuanya kita sama-sama. Oh ya, karena Ibu mintanya lagi sakit, tidak apa-apa mengikuti dulu aja. Ya Bu Rahma, ayo. Oh ya, kalau sedang hamil jangan ya Bapak Ibu nanti. Oh, Amin, iya duduk. Ya, Pak Jepi, silakan dulu Pak Jepi. Kita melakukan speaking. Tahun 2019 ya. Ya, tanggal Ibu. Putar
KW aja yang telah saya buat. Di sini saya membuka pengantar aktivitas membangun karakter Anda. Gaya kelas membantu siswa mengembangkan karakter yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati dan empati. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau kita membuat keyakinan kelas itu tidak langsung saja. Kita buat dulu, kita jelaskan dulu kepada siswa kita peraturan keyakinan kelas itu seperti apa sebenarnya. Apa pentingnya kita membuat keyakinan kelas itu? Nah, apa langkah-langkahnya untuk membuat keyakinan kelas? Nah, di sini saya aktualisasinya menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan, apa pentingnya keyakinan kelas. Nah, ini masih menjelaskan kalimat positif itu seperti apa, nilai-nilai kebajikan itu apa, itu harus diberitahukan dulu, dijelaskan dulu kepada siswa kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa di sini Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu untuk meminta anak melakukan pembuatan keyakinan kelas itu, Bapak Ibu bisa mengatur siswanya mau duduk berkelompok, berdiskusi, mau seperti apa. Nah, itu adalah gaya Bapak Ibu untuk menjelaskan di sini. Kalau yang saya lakukan, saya meminta anak untuk duduk berdiskusi di kelompoknya terlebih dahulu untuk membuat apa itu peraturan kelas yang diinginkan. Dan Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu juga bisa menggunakan sticky note, meminta anak-anak untuk menuliskan peraturan-peraturannya, peraturan kelas yang diinginkannya, dan setiap anak itu minimal satu peraturan kelas yang dibuatnya. Boleh lebih, tapi minimal harus ada satu per orang. Nanti kalau Bapak Ibu kalau menggunakan sticky note, berarti gimana? Karena azan kita kayak dulu ya. Kita istirahat. Nah, Bapak Ibu, ini adalah proses dari pembuatan keyakinan kelas. Ya, anak siswa-siswanya yang mengajukan peraturan dan diisi. Kalau di sini saya menggunakan medianya tablet ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan media tablet atau yang internet, bisa menggunakan sticky note, ditempelkan di depan. Dan silakan Bapak Ibu untuk melihat aktualisasi pembuatan keyakinan yang telah saya buat. Oke, Bapak Ibu, di sini setelah nanti kita dapatkan peraturan kelas yang telah dibuat siswa-siswa. Di sini sudah beberapa yang masuk, sudah 36, berarti sesuai dengan jumlah berapa orang siswa di kelas, berarti peraturan itu sebanyak itu atau lebih, minimal sebanyak itu. Nah, di sini meminta kembali siswa kita mengulas apa yang telah dibuat, apa yang telah
Oke, sedikit sudah tadi ya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk sebagai guru tentu kita juga harus tahu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini maksudnya bahwasanya setiap individu itu butuh makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan lain-lainnya. Itu adalah kebutuhan hidup manusia yang pertama yang harus dipenuhi. Yang kedua, bahwa setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bahwasanya di sini kita perlu tahu setiap orang atau setiap individu itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu? Disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, itu Bapak Ibu kita harus paham tentang kebutuhan, apalagi kebutuhan siswa peserta didik kita. Yang kedua, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan untuk kesenangan. Apa sebenarnya kesenangan itu? Yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Itu adalah kebutuhan manusia. Yang selanjutnya tentang kebebasan. Setiap manusia itu butuh kebebasan. Jangan nanti kalau anak sudah merasa boring di kelas, anak kita ceramah saja di depan kelas, anak itu merasa bosan. Anak butuh kebebasan atau berekspresi yang lainnya. Nah, kemandirian dibutuhkan di sini, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang selanjutnya kebutuhan manusia itu yaitu penguasaan. Apa itu? Kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, serta didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini adalah kebutuhan yang harus kita pahami di setiap peserta didik kita. Selanjutnya, contoh pemenuhan kebutuhan dasar murid. Kalau yang makan ya berarti kalau lapar makan ya, kita izinkan siswa kita. Berarti kalau lapar siswa di dalam kelas, berarti jangan dilarang untuk keluar ke kantin untuk mencari makan. Berarti izinkan untuk makan terlebih dahulu kalau siswa kita lapar di dalam kelas. Nah, selanjutnya tentang kesenangan. Apa sih sebenarnya contoh kalau kesenangan ini? Contohnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Berarti kesenangannya apa? Dia dengan belajar butuh bersenandung. Jadi setiap anak itu berbeda-beda kebutuhan kesenangannya. Terus berarti kalau kelas yang hening itu bukan kelas yang hening bukan menggambarkan kelas yang hidup atau kelas hening bukan menggambarkan anak itu harus hening, berarti harus aktif ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Apa sebenarnya? Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, berarti itu adalah sesuatu yang ingin dalam diri anak tersebut apa? Berarti dia mau dipuji. Nah, seperti itu. Berarti siswa kita juga perlu penghargaan dan pengakuan seperti yang tadi. Nah, kebebasan. Bahwasanya aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu adalah salah satu yang mungkin kita terapkan dengan metode ceramah. Mungkin kita perlu melakukan metode-metode yang berdiferensiasi atau beragam. Selanjutnya, penguasaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti itu sama saja mempermalukan siswa kita di depan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini yang perlu kita ketahui ada 5 posisi kontrol guru. Nah, selama ini Bapak Ibu sebelumnya saya tanya, Bapak Ibu posisi kontrol Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Menghukumkah? Membuat rasa bersalahkah? Sebagai temankah? Pemantau atau manajer? Kita bahas lebih dahulu. Yang menghukum itu seperti apa sebenarnya?
dalam kelas kalau melakukan kesalahan, contohnya seperti apa? Saat tidur di kelas langsung suruh keluar, ya. Mungkin ada kejadian tidur sebentar atau apa, langsung atau terlambat langsung tidak boleh masuk ke kelas. Nah, terus membuat merasa bersalah. Guru membuat siswa merasa bersalah atas tindakan mereka, biasanya dengan nada suara yang lembut atau tatapan yang menusuk. Nah, biasanya kalau seperti ini, Ananda kalau melakukan kesalahan siswa kita biasanya kalau pembuat rasa bersalah ini berkata, Ananda tidak apakah orang tua Ananda tidak kecewa Ananda melakukan hal seperti ini? Nah, itu membuat siswa kita merasa bersalah. Sebagai teman, nah sebagai teman ini guru berusaha menjadi teman bagi siswa, namun tetap berupaya mengontrol perilaku mereka melalui persuasi. Nah, sebagai teman ini ada negatif, ada positifnya. Kalau negatifnya mungkin gurunya dianggap enteng saja ya, seperti itu, tidak diacuhkan. Nah, sebagai pemantau, kalau sebagai pemantau ini guru mengamati perilakunya siswa tanpa memberikan intervensi langsung. Nah, saat mungkin belajar di dalam kelas, kalau ada siswa kita mungkin yang tidak fokus, dilihat aja dulu. Tidak dilakukan intervensi langsung, nanti setelah jam pembelajaran dipanggil siswa tersebut menghadap kita nanti di ruang atau di mana berdua saja yang berbicara. Nah, seperti itu tidak dihukum, tidak diberi konsekuensi langsung. Itu kalau pemantau. Nah, posisi yang bagusnya yaitu adalah posisi sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini posisi kita berperan sebagai manajer kelas, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membantu siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Next. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol sebagai guru. Kalau yang penghukum, guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu adalah sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu, guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu. Nah, itu kalau pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, bantulah ibu, nanti ibu dimarahi oleh kepala sekolah, tolonglah diam. Nah, seperti itu kalau sebagai teman. Nah, selanjutnya kalau sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Dilihat saja anak-anak siswa kita apa yang dilakukannya, tidak dilakukan konsekuensi langsung, tapi dilihat, dipantau terlebih dahulu, nanti baru dipanggil sendiri siswa kita. Nah, yang bagusnya kita adalah posisinya sebagai manajer. Di sini kita harus memiliki posisi sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu kepada siswa kalau ada sesuatu yang salah di dalam kelas. Misalnya, mungkin kurang konsentrasi atau tidur-tiduran. Nanti setelah itu dipanggil, apa yang menyebabkan Anda tidur-tiduran? Nah, seperti itu, bukan langsung dikasih hukuman atau konsekuensi. Guru berkata, kalau guru berkata di penghukum, itu biasanya kalau kamu tidak melakukannya, awas saja ya, nilai kamu akan saya ibu rendahkan. Nah, itu biasanya kalau penghukum, kata-katanya. Kalau pembuat orang rasa bersalah, kata-kata yang diucapkan oleh guru biasanya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres karena kamu saja yang ibu selesaikan masalahnya. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah, kata-kata yang diucapkan oleh guru. Sebagai teman, apa yang dikatakan oleh guru? Yaitu, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat? Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu? Nah, itu adalah kata-kata guru dari sebagai posisi teman. Kalau sebagai pemantau itu dilihat apa peraturannya. Nah di sini guru sebagai manajer yang dikatakannya apa yang kita yakini, apa yang bisa. Oke, baterai HP.
Oke, kita lanjut saja. Yang istirahat kalau mau bergantian aja sholatnya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau guru berkata di posisi kontrol manajer, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Oke. Nah, di sini kita pilihan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, itu perbedaan posisi kontrolnya. Nah, Bapak Ibu, akhir dari segalanya itu yang posisi tentang budaya positif itu, kita sebagai guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif itu sendiri. Apa sebenarnya segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi, nah ini ada 3 bagian tahapan. Yang pertama, terlebih dahulu menstabilkan identitas siswa kita. Segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah semua siswa, baik di dalam kelas dan yang ada di lingkungan sekolah yang kita temukan. Nah, caranya akhirnya adalah salah satunya segitiga restitusi. Tahapan untuk segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Apa yang dilakukan di sana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ucapan yang akan dilakukan oleh guru kepada siswa di tahap menstabilkan identitas itu yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang pertama ditekankan kepada siswa adalah kata-kata yang seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah tahapan yang menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Nah, apa yang dikatakan di validasi kebutuhan ini? Yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, berarti gini di sini validasi kebutuhan ini kita mencari penyebab apa yang terjadi dilakukan oleh siswa kita. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Makanya di segitiga restitusi ini sebelum kita melakukan ini kita perlu membuat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Menanyakan keyakinan ini contoh pernyataannya, nilai-nilai apa yang telah kamu langgar, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu adalah kalimat dari seorang guru yang menerapkan segitiga restitusi. Dan ini contohnya menstabilkan identitas. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti itu kata-kata untuk menstabilkan identitas. Mungkin Bu Ami mendapatkan siswa yang ada di kelas. Apa yang biasa dilakukan siswa di kelas, atau melawan ya, atau melawan guru. Nah, kita stabilkan dulu identitas, kita panggil, berbicara 2 mata, bukan di depan kelas ya, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini kita lakukan berdua dengan anak yang melakukan kesalahan tersebut, atau beberapa orang yang siswa kita. Nah, apa yang dikatakan? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Terus, tidak ada manusia yang sempurna. Itu adalah salah satu contoh kata-kata untuk menstabilkan identitas anak itu kembali. Terus, validasi kebutuhannya. Setelah kita tahu, setelah kita stabilkan, nah kita kembali berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ini salah satu contoh kata-kata yang dilakukan oleh guru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini adalah validasi kebutuhan. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini perkataan gurunya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, ini adalah pentingnya kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu supaya di tahap menanyakan keyakinan ini bisa
kesepakatan nilai-nilai keyakinan kelas kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah juga melakukan contoh penerapan segitiga restitusi. Silakan Bapak Ibu semua ditonton, dipahami bagaimana tahapan untuk melakukan segitiga restitusi ini. Nah, Bapak Ibu, di sini segitiga restitusi yang saya lakukan yaitu menyelesaikan masalah siswa, yaitu bertengkar di dalam kelas, dari bercanda, akibatnya bullying dan bertengkar. Nah, seperti itu. Apa yang dilakukan? Itu kasusnya. Apa yang saya lakukan untuk menangani masalah siswa tersebut? Saya melakukan dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini awalnya kita menstabilkan identitas. Nah, silakan Bapak Ibu lihat. Nah, Bapak Ibu, yang dikatakan pada saat menstabilkan identitas ini bahwasanya Ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita mau mencari solusinya bagaimana memecahkan masalah Anda berdua. Nah, setiap orang punya kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu perkataan yang dilakukan pada saat menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah validasi tindakan yang salahnya. Bahwasanya katanya bercanda boleh saja, tetapi kita lihat kita menyakiti teman atau bagaimana dan apa alasannya. Kita cari alasannya. Dan selanjutnya di sini langsung menanyakan keyakinan, nilai kebajikan seperti apa yang telah dilanggar oleh siswa berdua ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah aktualisasi segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu selanjutnya juga bisa menerapkannya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang kita temui. Kita bukan lagi seperti posisi kita seperti pembuku, membuat rasa bersalah, teman atau pemantau, tetapi kita mempunyai posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa kita. Baiklah Bapak Ibu, karena mungkin sudah satu jamnya, sudah 1 jam lebih kurang. Di sini juga pembahasan kita sudah berakhir sampai tahap penerapan segitiga restitusi. Ya, di sini Bapak Ibu nanti setelah penutupan saya meminta Bapak Ibu refleksi apa yang dilakukan dari pertemuan ini. Bagaimana apa hal yang baru yang Bapak Ibu dapatkan
dari yang saya berikan untuk pertemuan ini. Baiklah Bapak Ibu, karena kita juga mau masuk jam mengajar ya Bapak Ibu, ada yang mau mengajar. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan pada hari ini semuanya mendapatkan ilmu dan wawasan serta keterampilan baru ya Bapak Ibu, dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata kalau ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ini kelas 10 PM2 kan? Nah sekarang kita mau membuat keyakinan kelas untuk 10 PM2. Sebelumnya ada tahu keyakinan kelas itu pernah dengar sebelumnya? Belum? Ada yang pernah dengar atau sudah dilakukan oleh guru lain? Belum? Oke, kalau belum kita lihat apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu kesepakatan bersama antara guru dan siswa mengenai nilai-nilai positif yang ingin diterapkan dalam lingkungan kelasnya. Dan ini bukan sekadar sekumpulan peraturan yang harus diikuti, melainkan sebuah komitmen bersama untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, saling menghormati dan saling mendukung serta nyaman di kelasnya. Tadi menurut Ananda, kelas Ananda sudah nyaman? Belum. Nah, ini perlu kita terapkan keyakinan kelas di kelas 10 PM2. Nah, apa sih Bu pentingnya kita membuat keyakinan kelas ini? Nih, pentingnya yang pertama, membangun karakter Ananda. Keyakinan kelas membantu siswa mengembangkan karakter yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, dan empati. Nilai-nilai ini akan menjadi bekal penting bagi Ananda untuk menghadapi kehidupan di masa depan di kelasnya ini ya. Nah, selanjutnya apa pentingnya? Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas, Bu? Nah, selanjutnya membentuk budaya yang positif, menciptakan suasana kelas yang positif, kondusif, dan menyenangkan. Hal ini akan membuat Anda lebih nyaman dan termotivasi untuk belajar. Tak ada sampah-sampah lagi nak, bersih. Nah, selanjutnya apa pentingnya? Pemecahan masalah, yaitu keyakinan kelas menjadi acuan nantinya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan damai kalau terjadi sesuatu umpamanya atau kendala di dalam kelas Ananda. Itu pentingnya keyakinan kelas. Sebelumnya Ananda, apa yang Ananda tahu? Apa yang telah dibuat di kelas ini? Kesepakatan kah? Ada peraturan kah? Peraturan? Kesepakatan? Oh, kesepakatan kelas sudah ada ya? Oke. Nih, apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan? Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih bersifat positif, berfokus pada nilai-nilai yang ingin dicapai bersama. Keyakinan kelas ini biasanya dirumuskan bersama antara guru dan siswa, sehingga memberikan rasa memiliki dan tanggung jawab yang lebih besar bagi siswa. Keyakinan kelas lebih menekankan pada apa yang ingin dicapai
kita saling menghormati, kami saling menghormati pendapat satu sama lain. Nah, ini adalah contoh kalimat positif. Kami bertanggung jawab atas kebersihan kelas, kami bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan kami berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini anak-anak di hasil nanti kan akan meminta merumuskan kalimat atau nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, ini nanti kalimat-kalimatnya sifat-sifat positif yang lekat pada diri manusia dan dianggap sebagai tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini adalah prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dan berperilaku dan mengambil keputusan nantinya. Nilai-nilai ini bersifat universal, artinya diakui dan dihargai oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Nah, ini kalimat-kalimat nanti nilai-nilai kebajikannya. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Apalagi? Bagi Anda yang nampak? Yang nilai-nilai kebajikan itu apa lagi? Gotong royong, apa lagi? Empati, apa lagi? Semangat, apa? Percaya diri, apa lagi? Rendah hati, kejujuran, harga diri. Nah, ini adalah tanggung jawab. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, semuanya sudah dijelaskan apa langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, Ananda diminta untuk duduk berkelompok, dibagi menjadi, kalau 4 kelompok terlalu banyak. Nah, untuk kelompok 3 bagian seperti ini: kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Ananda silahkan berdiri duduk berkelompok. Oke, 1, 2, 3. Berdiri. Duduk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ananda yang berubah sini ya. Yang di belakang. Kelompok. Nah, yuk duduk berkelompok. Kita belajar menciptakan keyakinan kelas, jadi semuanya Anda harus mengikuti. Kalau ada kendala, izin sama ibu mau keluar. Ayo. Berdiri nak, kalau kita berdiri. Duduk berkelompok, saling hadap-hadapan. Nah, di sini di belakang, berarti yang sini ke depan. Silakan Anda ke belakang nak. Anda di sini ke depannya ya, supaya nggak berdempet sama yang di belakang. Nah, yang ini pasti di belakang. Kelompok 3. Silakan ke belakang. Ya, nanti di belakang supaya nggak dempet sama yang di sini. Ananda yang kelompok 4, Ananda di sini ya. Maju ke depan. Gak apa nak mejanya? Dua. Ya, tasnya ditaruh dulu, jangan di. Oke, sekarang Ananda tadi udah ibu kan pakai baik kan? Lihat. Nah, semuanya sudah buka. Ananda hasilnya mana nak? Ada. Empat. Nah, coba udah buka? Oke, semuanya udah bisa? Belum? Mama. Lihat ibu udah bisa? Oke,
Apa yang harus Ananda buat peraturan untuk kelas Ananda? Kelompok 3 bagaimana? Sudah dirembukkan? Nah, nanti Ananda jawab, nanti berarti ada minimal peraturan yang dikemukakan oleh kelompok 3. Berapa orang anggota kelompoknya ini? Itu berarti ada minimal 7. Kelompok 4 ada berapa orang anggota kelompok? 8. Berarti minimal nanti ada peraturannya 8 ya. Nah sekarang Ananda diskusikan dulu apa
diskusikan sama-sama apa yang telah Ananda buat. Nah, silakan Ibu minta satu orang untuk membacakan kembali peraturan yang telah Ananda buat. Coba, satu orang. Siapa yang mau? Yang suka rela dulu. Cepat. Nah, cepat Ananda. Ya, bacakan dulu. Cepat. Satu, tidak boleh tidur di Ya, kelas. kembali. Ulang kembali peraturan yang telah kita buat. Semuanya udah? Oke, udah. Di sini udah 36 komentar. Oke, bagus. Nah, oke, silakan. Jelas. Dengarkan Ananda peraturan yang Ananda buat bersama. Dengarkan. Ayah saya akan mengulang komentar dari peraturan jelas 10 2. Yang pertama, tidak boleh tidur di kelas. Yang kedua, tidak boleh mengeluarkan baju di kelas saat hari Selasa dan Senin. Tiga, tidak boleh main game saat jam pelajaran. Empat, tidak boleh cari masalah di kelas. Lima, tidak boleh main game di kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Oke, tadi ada sama. Oke, bagus. Terus. Keenam, tidak boleh main HP saat mengikuti pelajaran. Oke. Ketujuh, tidak boleh misi terlalu lama. Oke. Delapan, lanjut tidak boleh keluar. Oke, lanjut. 9, tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Oke. 10, tidak boleh terlambat masuk kelas. Oke. 11, tidak boleh bermain HP di kelas. Oke. 11, kedua Ya, selanjutnya terus. tidak boleh bermain HP di saat pelajaran kecuali diizinkan untuk menggunakan HP. Oke, mantap. Selanjutnya tidak boleh makan di jam pelajaran. Oke. Selanjutnya Ya, selanjutnya. HP hanya dibolehkan keluarkan saat guru menunjuknya. Oke, mantap. Terus. Boleh main HP di kelas. Aturannya itu Ibu harus ada tanpa. Kelas. Oke. Selanjutnya tidak boleh pembelajaran. Selanjutnya tidak boleh pacaran sekelas. Selanjutnya tidak boleh ngomong kasar. Selanjutnya tidak boleh pacaran di dalam kelas. Ah. Selanjutnya tidak boleh tidur saat guru menjelaskan pelajaran. Ya. Selanjutnya tidak boleh rambut panjang. Selanjutnya tidak boleh pacaran dalam kelas. Ah. Selanjutnya tidak boleh memakai HP saat jam pelajaran dimulai. Niko, Ananda diminta untuk berkomentar yang bagus-bagus ya, Nak. Jaga dari komentar Ananda ini bukan main. Jadi tidak boleh bicara dalam kelas. Jadi kalau kamu diatur jangan di kelas ini silakan angkat kaki. Belum. Oke, ya. Nah, sekarang terima kasih Ananda. Sekarang Ananda kembali. Ananda, perhatikan Ibu dulu. Ananda diminta di sini untuk belajar ya. Belajar. Kita membuat keyakinan kelas bersama supaya apa tadi? Kelasnya kondusif, aman dan nyaman. Siapa tadi Ananda itu mungkin tidak mencari siapa yang membuat itu, tapi Ananda harus menyadari itu adalah salah. Ananda tahu apa yang salah tadi? Apa yang salah tadi? Berkata tidak sepantasnya. Apa lagi?
Pokoknya kreasi ini adalah kreasi anak Yes, sir, najwa. Set. Nak sekolah ha. Ya dah. Masuk kelas sekolah. Ya, tak sekolah. Ya, tak jelas sekolah. Tak sekolah. Sekolah peduli. Oi, dah jalan buka kali. Dia. Bertanya apa dek? Baca-baca kecil. Ajen, mana? Jangan dua ya. Baca kecil. Sa. Jalan cantik pak. Oh jangan follow. Bertani pak. Empati nih. Ayo kita menghormati guru guys. Yolah nan. Semangat belajar. Bandia. Lalu. ya. Wah tani pak. Jangan. Kalau peduli, kau kasih sayang. Bebas zigzag kan anak anak. Cak. Dulu mah, masa di kayak kau ya apa? Ketika apa? Semangat belajar. Semangat belajar. Dan bawaan jangan gimana? Jangan kira-kira lah. Tuh, nantan. Iya, kena kosong je. Luwir ya. Malu nak kacau. Petani pak. Rabi di paci ya. Belajar negara bawa pulang untuk onda yo. Kasih sayang. Kotanya. Iko. Enggak, ikut tadi nak. Mama teh. Woi. Dari kamu dari. Gini macam apa? Dulu deh ya. Yang kalian Buat sapi karo. Oke, jadi buat. dah ditebak si koya. Jangan nantang kawan lah si koya. Si koya dari ni. Aku banyak jale kawan. Iya banyak le kawan tak si kawan. Wah, lulu ini. Saya tunggu dulu. Kebersihan tak di sini pak. Jujur mulai Kebersihan pak. Tidak kira lagi. Jadi Luna, kau lagi dulu. Alah. Saya macam buat. Di sini enggak? Ayo